Udang lagi, tapi kali ini versi udang galah. Nah, rencananya ini aku pengen bikin udang saus padang. Pertama kita bersihin dulu udangnya, jangan lupa buang kakinya dan kotorannya. Setelah itu kita akan lanjut marinasi selama kurang lebih 30 menitan dengan air jeruk nipis. Kalau udah lanjut, sekarang kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bahannya aku udah tulis di dalam video. Dan setelah kita marinasi udangnya, sekarang kita akan goreng udangnya sampai setengah matang aja. Lanjut, sekarang kita masak bumbu halusnya di minyak bekas goreng udang tadi sampai matang. Kemudian tambahkan air secukupnya. Setelah itu kita bisa lanjut seasoning. Untuk bahannya aku udah tulis juga. Nah, ini optional, aku tambahin potongan tomat dan kecap manis. Setelah itu aku tambahin telur yang diorak-arik seperti ini. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, tinggal masukin aja udang yang udah digoreng tadi. Dan ini kita tinggal masak aja sampai udangnya benar-benar matang. And finally, ini dia udang saus padang yang udah jadi. Jujur, ini tuh pertama kalinya aku masak dan cobain udang galah. Ternyata rasanya lumayan beda ya sama udang biasa. Dia tuh kayak lebih padat dan lebih juicy. Menurut aku ini tuh jauh banget lebih enak dibanding udang biasa. Hari ini ayo temenin aku bikin salah satu menu bestseller di Krabby Bakes selain Fudgy Brownie. Nah, mungkin kebanyakan dari kalian taunya kita cuma jual Fudgy Brownie, padahal enggak. Kita tuh punya cookie series juga yang enggak kalah enak dibandingin sama brownies kita. Untuk cookie series sendiri, sekarang kita udah ada 4 varian. Pertama ada OG, kedua ada Zen Matcha, ada Lotus Bliss, dan yang terakhir ini ada Dubai Choco. Kali ini aku mau bikin varian Dubai Choco. Ini tuh adalah varian terbestseller kita saat ini. Nah, kenapa aku bisa bilang cookies aku nggak kalah enak sama Fudgy Brownie yang mungkin udah banyak banget reviewnya? Karena untuk nentuin resepnya sendiri itu nggak instan. Kita tuh lewatin proses R&D yang panjang banget sampai akhirnya nemuin resep yang pas. Selain itu cookies kita juga pakai full butter tanpa ada campuran margarin, dan kita juga pakai coklat yang premium. Untuk proses buatnya juga kita pakai small batch supaya kualitas dan rasanya tetap konsisten. Selain itu ini juga lebih cocok buat kalian yang nggak terlalu suka dessert manis kayak brownies. Mungkin kalian bisa cobain cookie series kita. So buat kalian yang penasaran pengen cobain, kalian udah bisa check out di etalase aku. Hari ini aku super happy banget karena akhirnya Krabby Bakes pindah ke kitchen yang lebih besar. Di sini tuh tempatnya jauh lebih luas, lebih rapi, dan jujur ini tuh salah satu impian aku dari dulu, yaitu punya kitchen yang bisa produksi banyak setiap harinya. Sekalian aku tuh pengen cerita dikit. Jadi waktu open PO kemarin, aku tuh bener-bener nggak nyangka orderan tuh bakal sebanyak itu. Sampai akhirnya banyak banget orderan yang ke cancel karena ternyata kita tuh belum sanggup buat orderan sebanyak itu. Aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah ke cancel, karena aku tahu banget rasanya udah nunggu lama terus kecewa karena tiba-tiba orderannya itu di cancel. Makanya dari situ aku juga belajar gimana caranya aku bisa menuhin orderan kalian semua tanpa ada satupun yang ke cancel. Dan ya, alhamdulillah kita punya solusi, yaitu pindah ke kitchen yang lebih besar dengan staff yang lebih banyak juga. Sekalian aku mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah support kita dari awal sampai sekarang. Karena jujur, tanpa kalian aku nggak bakal ada di titik yang sekarang, dan karena kalian juga sekarang aku bisa ciptain lumayan banyak lapangan pekerjaan. So ya, aku juga mau sekalian kasih tahu kalau sekarang Krabby Bakes udah open PO lagi dan dengan waktu yang lumayan lebih singkat. Jadi buat yang penasaran pengen cobain, bisa langsung check out sekarang. Kalian tahu kan, sekarang aku tuh baru jual satu varian Fudgy Brownie. Nah, hari ini aku tuh kepikiran gimana kalau Krabby Bakes ngeluarin varian baru, yaitu Fudgy Brownie dengan topping pistachio kunafa alias Dubai Choco Fudgy Brownie. Ya udah, sambil R&D, ayo temenin aku bikin. Nah, ini kita bikin dulu pistachio kunafanya. Untuk pistachio paste-nya ini spesial aku buat sendiri, dan ini kita langsung campurin aja ke kunafa yang udah dipanggang sampai crunchy. Nah, bentar dulu, sebelum lanjut ini aku pengen bikin dulu kopi ABC Ice Klepon. Asli sih, ini tuh aroma pandan dan gurih kelapanya bisa bikin baking session kali ini jadi makin chill. Sebenarnya bikin brownies itu kuncinya ada di bahan dan teknik yang pas. Pertama, kita lelehin butter dan dark chocolate sampai bener-bener tercampur rata. Terus ini juga penting, make sure waktu mixer gulanya itu harus beneran larut. Lanjut, kalau udah masuk bahan kering, ini kita aduknya nggak boleh terlalu lama, pokoknya sampai adonannya tercampur rata aja. Kalau udah, tinggal masukin adonannya ke dalam loyang. Terus kita taruh pistachio kunafa yang udah dibekuin terlebih dahulu. Setelah itu lanjut kita tutup dengan adonan sisanya. Jangan lupa dikasih topping. Setelah itu kita bisa panggang di suhu 170 derajat selama kurang lebih 30 menitan. Dan ini dia Dubai Chocolate Fudgy Brownie yang udah jadi. Itu browniesnya jadi rich banget. Terus toppingnya lumer dan pairingnya wajib banget pakai kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan dengan wangi pandan, gurih kelapa, dan manis gula aren. Rasanya tuh pas banget nyatu sama coklatnya brownies. Serius, ini kombinasi manis gurih yang bikin pengen nambah terus. Pokoknya udah deh, kopi ABC Ice Klepon tuh emang seenak itu. Apalagi diminum bareng menu baru kita, Dubai Choco Fudgy Brownie.
Hari ini aku mau bikin udang goreng daun jeruk. Simple banget tapi dijamin rasanya bakal kayak makan di resto. Udang tuh salah satu menu favorit keluarga aku, apalagi kalau digoreng daun jeruk kayak gini. Sambil nunggu marinasi, aku mau seduh dulu nih kopi ABC Ice Klepon biar makin enjoy masak di dapur. Asli, ini tuh aroma pandan, gurih kelapa, dan manis gula aren pas banget jadi satu di kopi ABC Ice Klepon. Masak kayak gini juga gampang banget. Kita tinggal bikin aja bumbu halus, terus udang yang tadi udah kita bersihin dan marinasi, lanjut kita bumbuin pakai bahan yang udah aku tulis di layar. Kalau udah, kita tinggal campur aja hingga semua bahan tercampur rata. Setelah itu kita akan lanjut goreng udangnya sampai dia kering dan golden brown seperti ini. Nah, ini kalau udah matang kayak gini, asli ini tuh wanginya kecium seruangan. Bener-bener bikin ngiler pengen langsung makan. By the way, ini aku makannya pakai sambal bawang biar makin enak. Pokoknya udah deh, kalau masak ini di rumah, dijamin nasi di rumah bakal abis mulu. Ini tuh wangi daun jeruknya ngangkat banget rasa gurih dari udangnya. Ini makanya wajib banget bareng kopi ABC Ice Klepon biar makin nikmat. Karena kopi ABC Ice Klepon sensasinya tuh enak banget. Hari ini aku tuh lagi pengen bikin udang sambal pete. Soalnya tadi waktu belanja pas banget lagi ada pete yang bagus dan udang yang fresh juga. Nah, ini kita bersihin dulu udangnya. Di sini aku buang kepala, kulit, dan kotorannya. Setelah itu kita akan marinasi udangnya menggunakan garam dan jeruk nipis selama kurang lebih 30 menitan. Untuk petenya tinggal belah dua aja seperti ini. Setelah itu kita akan lanjut bikin bumbu halusnya. Untuk bahannya aku udah tulis di layar, jadi kalian ikutin aja. Kalau udah, kita tinggal masak aja bumbu halusnya sampai benar-benar matang seperti ini. Setelah itu lanjut kita masukin pete yang udah kita cuci bersih. Jangan lupa ditambah seasoning juga. Setelah itu kita masukkan udangnya. Nah, ini kita tinggal aduk-aduk sebentar. Jangan lupa tambahin juga air sedikit. Baru kita aduk lagi. Terakhir ini tinggal tambahin aja air asam jawa. Nah, ini optional. Kalau kalian suka, kalian bisa tambahin kecap juga. Setelah itu kita tinggal masak aja sampai udangnya matang. Nah, kalau udah matang, kalian bisa langsung aja sajiin bareng nasi hangat kayak gini nih. Asli sih ngedit ini tuh bikin aku ngiler lagi karena emang beneran rasanya itu seenak itu. Pokoknya buat kalian pecinta udang dan pecinta pete wajib banget recook menu yang satu ini di rumah. So, jangan lupa recook. Dia nih menu yang biasa aku pesan kalau lagi makan di luar, yang ternyata kalau bikin sendiri itu caranya gampang banget dan super simple banget. Nah, jadi nama menunya itu ayam goreng mentega. Nah, ini setelah kita potong dadu ayamnya, kita akan lanjut marinasi selama kurang lebih 30 menitan menggunakan bumbu yang udah aku tulis di dalam video. Setelah dimarinasi ayamnya, lanjut kita goreng satu persatu sampai dia matang dan golden brown seperti ini. Lanjut sekarang kita bikin sausnya. Untuk bahannya aku juga udah tulis di dalam video, kalian tinggal ikutin aja. Ini kita iris dulu bawang bombay, setelah itu kita cincang atau parut bawang putih seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke proses masak. Ini kita lelehin dulu 3 sendok makan butter atau mentega. Masak bawang putih dan bawang bombay sampai wangi. Setelah itu kita masukin saus yang tadi udah kita racik, lalu diaduk sampai sausnya mengental. Nah, terakhir ini kita tinggal masukin aja ayam yang tadi udah digoreng dan kita aduk hingga bumbunya berbalur rata ke si ayamnya. And finally, ini dia ayam goreng mentega kita yang udah jadi, udah bisa di serving bareng nasi hangat. Asli, ini tuh rasanya enak banget, beneran mirip sama yang biasa aku makan di restoran. Ini tuh adalah salah satu menu udang favorit aku yang kalau belinya di restoran itu harganya lumayan mahal. Dan berhubung ada stok udang di rumah, jadi ayo kita bikin udang goreng mayonnaise ala rumahan. Step pertama udah pasti kita bersihin dulu udangnya. Di sini aku buang kepala, kulit, dan juga kotorannya. Kalau udah lanjut, kita akan marinasi menggunakan lada dan putih telur selama kurang lebih 10 menitan. Sambil nunggu marinasi, ini kita buat dulu saus mayonnaise-nya. Kalian tinggal campurin aja semua bahan yang udah aku tulis di layar, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah udangnya dimarinasi, ini kita tinggal campurin tepung maizena, lalu kita aduk lagi hingga tepungnya berbalur rata ke udangnya. Kalau udah, kita bisa langsung goreng aja di api sedang sampai udangnya matang dan golden brown seperti ini. Oke, setelah ditiriskan, ini kita akan pindahin ke mangkok kayak gini nih. Baru kita tinggal masukin aja saus mayonnaise yang tadi udah kita buat. Dan ini dia salah satu tips cara ngaduk udang dan saus mayonnaise-nya supaya lebih gampang tercampur rata. And finally, ini dia udang goreng mayonnaise yang udah jadi. Kalau kalian mikir rasanya ini bakal enak karena ada mayonnaise-nya, kalian tuh salah besar. Ini tuh rasanya perpaduan dari gurih, creamy, manis, terus ada hint asamnya dikit juga. Pokoknya perfect banget deh. Dan yang paling menyenangkan adalah bikinnya juga gampang dan simple banget. Jadi cus, buruan langsung aja recook di rumah. Aku tuh lumayan sering baca komenan yang nanya, pernah gak sih aku tuh gagal dalam masak atau bikin makanan? Jawabannya udah jelas, ya pasti pernah dan sering banget. Contohnya aja hari ini. Di sini sebenarnya aku tuh pengen bikin cumi hitam, salah satu makanan yang aku suka banget dari kecil. Nah, ini kelihatannya biasa aja kan? Aku masih bersihin cuminya, marinasi cuminya. Aku juga di sini bikin bumbu halusnya. Setelah itu lanjut, di sini aku juga tumis bumbunya sampai matang. Jangan lupa tambahin daun jeruk dan daun salam. Dan di sini nih letak failnya. Setelah aku masukin cuminya, aku berharap
harap ini tuh bakal jadi hitam karena aku juga udah ikutin tinta cuminya. Tapi seperti yang kalian lihat, ini warnanya nggak keluar sama sekali. Tapi tenang aja, walaupun fail, aku nggak berhenti masak. Di sini aku tetap lanjut seasoning cuminya. Aku kasih cabai rawit dan kecap manis juga. Dan ini dia hasil masakan cumi hari ini. Ya, walaupun ini fail dan nggak sesuai sama rencana, tapi ternyata nggak sebad itu kok. Ini tuh rasanya masih enak banget, walaupun rasanya lebih ke cumi kecap ya. Tapi karena cumi itu pada dasarnya udah enak, jadi kayak dimasak apapun tuh ya tetap enak. Jadi buat kalian yang masak masih suka fail, jangan pernah nyerah dan semangat tetap belajar terus. Ini dia salah satu makanan yang sering banget aku pesan online, yang ternyata kalau bikin sendiri rasanya itu nggak kalah enak daripada beli. Langsung aja kita bikin adonannya. Pertama kita campurin tepung, gula, garam, dan air. Aduk rata, kemudian tambahkan kuning telur dan vanilla paste. Nah ini aduk lagi hingga tercampur rata, kemudian kita tambahkan baking powder dan baking soda. Setelah semua bahan tercampur rata, kita bisa diamin adonannya selama kurang lebih 30 menitan. Lanjut ke proses masak. Di sini aku panasin dulu iron pan di api sedang. Setelah panas, kita masukin adonannya, lanjut kita masak di api kecil dan kita tunggu sampai sarangnya agak keluar. Nah kalau looknya udah seperti ini, lanjut kita taburin gula pasir. Setelah itu lanjut kita tutup dan kita tunggu sampai dia matang merata. Nah kalau udah diangkat, ini kita tinggal olesin aja pakai butter, belah dua adonan dan kita kasih topping. Untuk toppingnya sesuaiin aja sama selera kalian. Kalau di sini aku pakai keju, meses, dan susu kental manis. Jangan lupa olesin butter juga di bagian luar dan kita bisa langsung potong sesuai dengan selera. And finally, martabak manis kita hari ini udah jadi. Seriusan deh, ini tuh rasanya enak banget, beneran mirip sama yang biasa aku beli di abang-abang. Pokoknya kalau kalian pecinta martabak manis juga, please banget kalian wajib banget recook menu yang satu ini. Itu adalah hari kedua kita di Turki, dan karena kita nggak terlalu cocok sama makanan di sini, akhirnya kita mutusin buat masak sendiri di rumah. Nah kebetulan kemarin kita itu ke Chinese supermarket dan dapat si ceker ini. Sekalian kita tuh belanja bahan-bahan yang nggak ada dijual di supermarket Turki. Nah nyesuaiin bahan yang ada, hari ini aku mau bikin Korean chicken feet atau yang sering disebut dakbal. Karena selain bahan yang mudah, cara buatnya juga gampang banget. Oke langsung aja, ini ceker yang udah kita rebus tadi, jangan lupa dibuang juga kukunya. Setelah itu kita masukin pan, tambahin saus yang udah kita buat tadi. Setelah itu kita tambahkan air secukupnya. Nah kalau udah, ini kita tinggal aduk aja sebentar. Setelah itu lanjut kita tutup dan kita tunggu selama kurang lebih 15 menitan. Setelah matang, kalian bisa langsung aja taburin sesame seed. And finally, ini dia menu kita hari ini. Akhirnya jadi juga. Kalau soal rasa udah nggak perlu diraguin lagi. Ceker tuh kalau dimasak apapun rasanya tuh bakal tetap enak. Tapi menurut aku ini kalau diganti chicken wings juga bakal tetap enak sih. So jangan lupa recook di rumah. Tiba-tiba pengen bikin cemilan yang satu ini karena lewat mulu di FYP aku dan berhasil bikin aku ngiler banget. Nah ini tuh menunya inspired by Kak It's Friday dan namanya itu dimsum keju lumer. Oke, pertama kita akan bikin adonan dimsumnya dulu. Ini tinggal campurin semua bahan, setelah itu chopper sampai halus dan tercampur rata. Nah untuk isian kejunya di sini aku pakai keju quick melt. Kalau udah, siapin adonan lumpia, isi menggunakan adonan dimsum, keju, dan ditutup menggunakan adonan dimsum lagi. Dan terakhir tinggal lipat aja kulit lumpianya sampai adonan dimsumnya tertutup rapat. Oke, ini kita tinggal goreng aja dimsumnya satu persatu sampai dia matang dan golden brown seperti ini. Nah ini dimsumnya udah jadi. Sekarang kita akan bikin saus dimsumnya. Pertama kita tumis bumbu halus sampai matang. Setelah itu tambahkan air secukupnya. Lanjut kita tambahin juga bumbu seasoning dan larutan maizena. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja sebentar. Setelah itu udah siap disajikan. Jujur aja, kalian ngelihatnya pasti udah ngiler kan? Tapi beneran, ini tuh bukan cuma looknya aja yang kelihatan enak, rasanya itu jauh lebih enak. Jadi kalau kalian masih maju mundur buat cobain, please, kalian harus cobain sekarang juga. Karena beneran seenak itu. Jadi aku tuh habis dibeliin oven baru sama Pak Su. Dan buat menyenangkan hatinya, ayo kita bikinin salah satu kue favorit dia tiap lebaran. Nah ini aku tuh mau bikinin dia kastengel. Rafiq tuh suka banget sama keju, makanya dia cinta banget sama kue kering yang satu Kebetulan cara buatnya juga lumayan gampang, makanya aku langsung buatin malam ini juga. Kalian lihat sendiri kan, ini tuh ngadonnya super gampang banget. Kayak tinggal cemplang-cemplung terus aduk sampai rata aja. Nah aku ulaini juga pakai tangan supaya adonannya itu ngeblend dengan sempurna. Oke, ini adonannya udah jadi. Sekarang baru nih kita masuk ke part yang lumayan sulit, yaitu ngebentuk adonannya jadi kotak-kotak panjang kayak gini nih. Kalau udah kita cetak, baru deh kita olesin kuning telur di atasnya, terus kita taburin juga keju yang agak banyak. Dan ini dia momen yang ditunggu-tunggu, yaitu nyoba oven baru yang udah dibeliin sama Pak Su. Jujur ini aku happy banget karena adonan aku tuh masak dengan sempurna dan cantik banget hasilnya. Pemakaian pertama, aku udah jatuh cinta banget sama hasil oven ini dan kayaknya aku bakal rajin baking deh setelah ini. Oke, ini kita mau langsung cobain kastengelnya dan ya, rasanya sesuai harapan. Ini enak banget karena emang aku pakai bahan yang premium semua. So buat kalian pecinta kastengel juga jangan lupa cobain resep ini di rumah.